Nah kawan-kawan sekalian, ini dia kue pandan putih telur yang resep jadul kawan-kawan. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, sesuai judul kawan-kawan, saya mau bikin kue putih telur. Jadi dari kemarin Natal dan sebagainya tuh putih telur banyak sekali kawan-kawan, dan saya bingung mau bikin apa, kalau mau dibuang sayang. Jadi hari ini saya mau bikin kue putih telur, dan yang sesuai judul yang pertama nih sponge cake. Jadi ini resep dari saya punya oma, mama, dan tante ya. Dari masih kecil kita suka bikin kalau dari sisa-sisa putih telur ya. Dan ini juga resep dari Christmas cake yang saya bikin untuk di dalamnya. Cuma di situ saya bikin resepnya besar, dan kali ini saya akan bikin dengan cetakan seperti ini supaya kalian lihat bagaimana kalau dia masuk di dalam ini. Dan hari ini saya bikin yang pandan sponge cake. Kebetulan Ryan dan Jamie suka makannya, jadi saya bikin pandan sponge cake. Bagaimana? Kita langsung saja kawan-kawan bikin supaya tidak panjang-panjang. Oke? Nah kawan-kawan sekalian, mari kita langsung mulai. Jadi kawan-kawan, di sini saya punya putih telur, dan ini putih telur sudah tercampur dengan kuningnya sedikit ya kawan-kawan, tidak banyak. Jadi saya pakai 300 cc itu 300 ml itu cuma pakai sedikit saja kawan-kawan ya. Nah jadi dari sini kita campur semuanya jadi satu kawan-kawan. Ini putih telur ya. Jadi tidak perlu khawatir ada bekas-bekas kuningnya, tidak masalah. Gula, tepung terigu kawan-kawan. Resep dalam description box kawan-kawan. Susu bubuk, kalau tidak ada susu bubuk boleh ganti dengan susu kental manis setengah kaleng kawan-kawan. Tapi saya susu bubuk banyak, jadi saya pakai susu bubuk ya. Dan ini minyak goreng. Pandan pasta sama TBM kawan-kawan ya. TBM kira-kira 1 sendok makan penuh, kira-kira segini ya. Dan pandan pasta sedikit kan kawan. Ini bisa ditambah sebentar kalau sudah selesai. Sekarang kita mixer kawan-kawan. Sebentar saya tambahkan juga Tofiko terakhir kawan-kawan ya. Pertama saya mixer dulu. Pertama saya mixer pelan-pelan dulu. Terus kita matikan, kita aduk dulu di bawah-bawahnya supaya yang tepung-tepungnya hilang kawan-kawan. Setelah itu kita kasih kembali. Setelah itu tambahkan sedikit rempah, dan warnanya kasih pas. Kalau kalian rasa kurang hijau kawan-kawan, kalian boleh tambah. Setelah mixernya jalan, saya mau tambahkan pasta pandannya sedikit lagi supaya lebih hijau kawan-kawan dan lebih harum. Nah, kalau sudah seperti begini kawan-kawan, sudah ya. Jadi kalian lihat dia kaku.
dia turunnya perlahan-lahan sekali. Ya. Nah, di sini kawan-kawan kita siapkan loyang yang sudah dioles mentega dan ditaburi tepung. Sekarang saya kasih pindah ini ke sini ya. Jadi di sini ini dia hasilnya kawan-kawan ya. Dan kita taruh dalam cetakan. Ini sudah kawan-kawan ya. Sekarang kita kasih masuk di dalam oven. Jadi kita oven ya. Api atas bawah dan saya taruh 180 ya, sampai matang kawan-kawan. Biasanya kawan-kawan 40 menit itu sudah matang ya, tapi ini 40 menit saya lihat dia masih begini. Saya coba tusuk dengan lidi dan masih melengket ya, jadi saya biarkan lagi sebentar. Jadi jangan berpatokan sama menit kawan-kawan, kalian harus cek seperti ini. Ini saya coba lagi setelah 10 menit kemudian dan sudah. Karena adonan berbeda-beda, biasa di tempat lain juga biasa beda-beda. Jadi paling bagus kita perhatikan dengan menggunakan lidi sate kawan-kawan. Nah, di sini sekarang panas-panas saya balik ya. Setelah itu saya dinginkan dulu baru kita potong. Di sini kawan-kawan saya bikin lagi satu adonan yang saya kasih banyak tepungnya, dan ini juga sudah masak. Dan sekarang ini saya juga mau balik di atas rak panas-panas. Dan kalian bisa bedakan rak yang ini warna hitam, rak yang tadi warna putih ya kawan-kawan. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Sekarang saya dinginkan baru kita potong. Jadi kawan-kawan sekalian, kenapa saya bikin dua? Supaya kalian lihat perbedaannya. Nanti sebentar saya jelaskan lahan-lahan supaya dia cantik kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat ini perbedaannya. Ini warna sengaja saya kasih beda, dan ini masih agak panas yang ini kawan-kawan. Tapi yang ini, yang jelas ini jauh lebih basah daripada yang ini kawan-kawan. Ya. Lebih berat ini daripada ini kawan-kawan. Perbedaannya apa? Mari saya jelaskan. Nah kawan-kawan sekalian, ini dia kue pandan putih telur yang resep jadul kawan-kawan. Ya, ini cuma resep kampung. Jadi bisa dilihat, ini dia lebih basah daripada yang ini kawan-kawan. Tapi lembut dan lainnya sama. Ya. Nah, selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan sekalian, akhirnya saya punya kue pandan putih telur atau sponge cake jadul jadi, ya. Jadi ini dia. Nah, kawan-kawan, sekarang saya menjelaskan kenapa saya bikin dua. Karena yang pertama, yang seperti kalian lihat yang ini ya, dia pada saat kita bakar dia cantik, pada saat sudah dingin dia agak turun dan kempes sedikit kawan-kawan ya. Sedangkan yang ini dia persis sama seperti waktu dia keluar. Perbedaannya itu cuma di tepung kawan-kawan. Jadi yang pertama saya bikin sesuai resep 200 gram. Dan jujur kawan-kawan, saya suka dengan yang pertama ini, yang ini. Cuma memang resikonya karena kurang tepung, jadi dia kadang lebih cepat tua, dia punya keluar. Dan pada saat kita bakar, pada saat sudah matang, nanti dia agak kempes kayak chiffon cake kayak gitu kawan-kawan. Sedangkan yang ini ya, dia
persis sama seperti waktu kita bikin, karena ini lebih banyak tepung 25 gram kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat secara dekat. Minta maaf, ini dia kelihatan begini nih karena masih panas, saya sudah potong ya. Kalau mau dia bagus potong harus pada saat sudah dingin, jadinya seperti begini. Perbedaannya ini ya dengan yang ini kawan-kawan, ini jauh lebih basah. Jadi ini dia lebih basah daripada yang ini. Jadi kalau kalian mau dia supaya tidak agak turun dan dia lebih tetap seutuhnya, ini kawan-kawan. Cuma resikonya yang ini agak kering. Ya, tapi dia tetap lembut kawan-kawan dan dia tetap halus. Kalian lihat. Ya. Sedangkan yang ini dia jauh lebih basah, makanya adonan dia turun. Dan kalian bisa lihat ini juga dia lebih basah, kalian bisa bedakan. Ya, kalau saya lebih suka yang ini kawan-kawan. Jadi kalau makan pagi, kalau sudah basah begini memang resikonya dia agak lengket kalau sudah 1-2 hari di bawahnya ya. Tapi lebih enak dimakan kalau basah-basah daripada agak kering. Saya tidak bisa bilang mana yang enak, mana yang tidak. Kalian boleh coba sendiri. Nanti saya taruh di description box perbandingan antara tepung dari sesuai resep sampai berapa banyak kita bisa tambahkan kawan-kawan. Karena saya pernah tambah sampai 50 dan dia jadi lebih besar. Cuma agak kering kawan-kawan, tapi buat teman yang lain juga itu enak, tetap enak kayak gitu. Jadi kalian bisa bedakan sendiri. Dan juga kawan-kawan, sebelum saya lupa, kalau kalian mau kue dia tidak ada lubang-lubangnya kayak begini, pada saat selesai kita taruh, kalian harus toki-toki atau pokoknya kasih padat supaya gelembungnya keluar. Cuma buat saya tidak masalah ada begini, toh tidak ada mempengaruhi antara naik atau turunnya adonan. Jadi ini cuma untuk yang pingin kelihatannya mulus sekali dan halus sekali kawan-kawan ya. Kalau saya tidak bermasalah dengan itu karena ini cake putih telur dan bahannya semua dicampur jadi satu. Kalau chiffon otomatis dia akan mulus semua karena bahannya dicampur antara putih dan kuning telurnya, baru setelah itu diaduk seperti itu. Itu perbedaannya kawan-kawan. Tapi buat kalian tahu, saya tidak suka makan chiffon cake kawan-kawan karena buat saya itu kering. Saya lebih suka makan yang ini karena lebih enak dan lembut di mulut. Makanya saya paling doyan, saya punya resep yang ini, resepnya mama. Jadi kalau zaman-zaman kita masih kecil, kalau mama bikin kue ini, saya pasti sembunyi 1 biji sendiri. Karena kue ini tahan lama kawan-kawan kalau disimpan, dan tambah lama tambah enak kawan-kawan kalau disimpan. Kayak begitu. Ya, kenapa saya bikin seperti begini kawan-kawan? Karena saya mau tunjuk sama kalian perbedaannya. Kadang kalau saya kasih resep ini sama orang selalu bilang ya jelek karena dia kempes dan sebagainya kayak gitu. Perbedaannya tuh cuma di sini. Ini resep dari saya punya mama dan oma dan tante. Ini cuma resep kampung kawan-kawan, resep jadul. Nanti kita bikin lagi sama resep putih telur tapi yang betul-betul sponge cake yang kalau kita kempeskan begitu dia naik kembali. Seperti begitu kawan-kawan. Cara bikin juga hampir sama, cuma beda resep sedikit, dia beda. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat, ini saya punya catatan resep ya. Waktu zaman saya masih kecil. Dan yang ini kawan-kawan. Ya, kalau bisa lihat. Di satu buku tapi 2 resep. Resep hampir sama kawan-kawan, tapi hasilnya beda. Tapi nanti saya bikin, saya kasih tunjuk kalian apa perbedaannya kawan-kawan. Berhubung saya putih telur masih banyak kawan-kawan, jadi saya akan bikin dan saya akan kasih tunjuk kalian apa bedanya. Sampai di sini video ini kawan-kawan. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.